Shalom Mbak Mama, Mbak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Semoga ketemu semua dalam kondisi sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mbak Mama yang dikasihi Tuhan, Mbak Saudara semua, hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesetiaan daripada Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar, membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan menyiapkan hati kami agar apapun yang kami baca, kami renungkan, di dalam Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus yang menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukannya hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus padanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di hadapan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar akan hal itu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Mbak Saudara semua, Ananias dan Safira merupakan satu cerita yang sudah diceritakan dari dulu hingga sampai sekarang. Kotong sudah di umur sekian ini, kotong senantiasa mendengarkan tentang berita Ananias dan Safira. Tetapi waktu zaman saya dulu masih kecil, Ananias dan Safira itu cuma diceritakan seperti mencuri di dalam gereja. Jadi penceritaan itu mengkisahkan bahwa Ananias dan Safira itu mengambil sebagian dari hak milik Allah. Dan kisah itu terus berlanjut sampai pada kuliah, dan mulai mengetahui bahwa ada hal-hal yang sebenarnya cukup menarik untuk kotong lihat selain kisah pencurian itu. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Bapak Saudara semua, ternyata ketika kotong baca berulang-ulang kali firman Tuhan saat ini, dikatakan bahwa yang menjadi topik utama itu bukan soal pencurian atau pembagian uang yang lebih besar atau pengambilan sebagian milik Allah itu, tetapi tentang bagaimana mereka menipu Allah, mencobai Allah. Kenapa saya bilang mencobai?
Karena dari awal pembagian hasil dari penjualan tanah itu tidak dipersoalkan oleh Allah. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana mereka selalu ingin menampakkan diri sebagai orang baik, orang yang senantiasa memberikan persembahan yang banyak, selalu ingin mendapatkan puji-pujian yang tinggi. Mereka selalu memberikan gambaran diri bahwa mereka adalah orang yang benar, mereka adalah orang yang mengumpulkan hasil dari penjualan itu secara penuh untuk Allah. Itu yang sebenarnya menjadi pembicaraan yang sangat-sangat menarik pada saat ini. Kenapa? Karena hal ini, hal yang terjadi pada masa penulisan Alkitab pada masa itu sampai saat ini masih senantiasa terjadi dalam kutong kehidupan. Kutong masih lebih mementingkan kutong punya pujian atas kutong pun diri daripada ketulusan dalam hal memberi untuk Allah. Jadi kita masih senantiasa menguji Allah. Kenapa saya bilang begitu? Dalam hal memberi itu kita masih sering ingin akui. Jadi kita mau bahwa kita harus dikenal atas pemberiannya kita harus dipuji atas pemberiannya kita. Bahkan lebih parahnya lagi adalah orang-orang yang benar-benar hidup di atas puji-pujian itu. Mereka betul-betul hanya mau dipuji, disanjung-sanjung, oh ini karena dia, oh ini karena dia, oh ini karena dia gitu. Jadi bukan lagi karena Allah yang hidup di dalam dia, tetapi karena kedagingannya yang hidup di dalam dia sendiri. Akhirnya dia hanya ingin diakui terus-menerus dan senantiasa ingin disanjung-sanjung. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, hal ini bukan soal bagaimana kita memberikan persembahan kepada Allah itu sendiri, tapi bagaimana kita kejujuran di hadapan Allah. Kita jangan pernah mencoba-coba mencobai Allah. Itu sesuatu yang sangat amat fatal di dalam kehidupan kita. Fatal sekali ketika ketong sudah tahu bahwa Allah ini adalah Allah yang maha tahu. Allahnya ketong ini adalah Allah yang cemburu. Bagaimana ketong sudah mengetahui itu, tetapi ketong senantiasa mencobai Allah di dalam ketong kehidupan. Ketong selalu pernah saat teduh, tapi ketong bilang ketong saat teduh. Ketong selalu pernah datang gereja, tapi bilang ketong gereja di tempat lain. Ketong selalu pernah punya waktu untuk mengikuti ibadat rumah tangga, tetapi ketong bilang ketong ada melaksanakan ibadah di tempat lain. Ketong selalu pernah memberi, tapi ketong selalu bilang ini karena saya, itu karena saya. Padahal ketong harus tahu bahwa apa yang ketong beri untuk Tuhan seharusnya adalah ketong mengakui bahwa bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana Allah benar-benar bekerja dalam ketong pun diri untuk membangun kehidupan pelayanan di dalam dia. Bukan soal di dalam gereja saja, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga sekalipun. Kalau ketong lebih di atas Allah, itu seolah-olah ketong menguji Allah untuk Allah melakukan sesuatu yang sebenarnya ketong soalnya ingin untuk Allah lakukan dalam ketong hidup. Ketong lihat Ananias dan Safira ini, Bapak Mama, kehidupan dua orang ini berakhir dengan sangat mengenaskan. Kenapa saya bilang mengenaskan? Karena apa? Mereka seketika itu mati di hadapan Rasul. Ketika Rasul mengatakan bahwa mereka mengambil puji-pujian yang sebenarnya menjadi milik Allah itu, dan mereka sebenarnya mengetahui itu, dan mereka sengaja mencobai Allah saat itu, mereka putus napas. Tidak dijelaskan secara detail apakah mereka sakit jantungan atau apapun itu, tetapi bagi saya itu sangat-sangat tragis. Dengan seketika itu langsung putus napasnya. Dan ketika dia punya Ananias mati dan dikuburkan, Safira masuk dengan percaya dirinya dia mengakui hal yang sama yang dia punya suami.
Jadi pembicaraan mereka ini sudah dibincangkan berdua untuk mencobai Allah. Bagaimana dalam satu rumah tangga kita bisa merancangkan kejahatan yang Allah sudah ketahui? Bagaimana dalam satu pekerjaan kita hanya mau meninggikan ataupun diri dibandingkan Allah? Kita pernah mau mengakui Allah, kita malah melebihi dari Allah. Kita malah mau menguji Allah. Kita sudah tahu ini salah, itu salah. Tetapi karena kita merasa bahwa ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, 1-2 kali biasa, 2-3 kali biasa, 4-5 kali menjadi biasa, karena kita sudah mulai hidup di atas sanjung-sanjungan, kita mulai hidup di atas puji-pujian, kita lupa bahwa segala kemuliaan itu hanya milik Allah. Segala puji-pujian itu hanya milik Allah. Jangan sampai hal-hal yang ketong anggap sepele itu mencelakai hubungan ketong dengan Allah. Kenapa sepele? Ini hanya soal bagaimana ketong membagi ketong persembahan dan mengakuinya. Allah itu tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan dari ketong. Allah hanya meminta bagaimana ketong memberi dengan ketulusan, memberikan ketong hidup dengan tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, untuk Tuhan bekerja dalam ketong. Itu saja. Tapi dalam pemberian diri itu pun ketong sudah tulus, ketong berpura-pura, ketong menggunakan topeng yang tebal di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah melihat semuanya itu, dan Allah menganggap bahwa ketong sudah mencobai. Lalu bagaimana ketong hidup selanjutnya? Jangan lagi kita mempersalahkan bahwa orang lain melakukan ini, orang lain melakukan itu. Tidak. Hubungan kita dengan Allah itu yang harus kita perbaiki, yang harus kita tilik baik-baik. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini sangat-sangat memberikan pertolongan bagi kita untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan minta dengan ketulusan. Tuhan mengharapkan sesuatu itu dengan ketulusan. Maka memberilah dengan ketulusan. Berapapun itu, hidupmu itu, berikanlah dengan ketulusan. Dan jangan pernah ketong sekali-kali mencobai Allah. Karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Allah adalah Allah yang cemburu. Ketong tidak sepantasnya melukai hati kecilmu. Lakukanlah ini dalam kehidupan ketong semua, dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab ketong, dimanapun ketong berada, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Sekali-kali jangan pernah ketong mencobai Allah. Hiduplah di dalam Allah, naikkanlah segala puji-pujian itu hanya bagi kemuliaan Allah. Biarlah dalam rumah tangga kita senantiasa menaikkan syukur bagi Allah. Selamat menjadi berkat dimanapun ketong semua berada. Biarlah damai Kristus senantiasa memampukan ketong untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Mama, dan Saudara semua, mari ketong semua menutup renungan saat ini dengan satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan. Kami aturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan baik. Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, bahkan mau memampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak menjadi Ananias dan Safira, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang benar-benar terpanggil untuk melaksanakan tugas pelayanan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kami, istri, suami kami, anak-anak, cucu kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, orang tua kami Tuhan, kesehatan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan mencukupkan kami satu persatu. Biarlah langkah tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan kami tetap senantiasa melihat kasih dan karunia daripada Tuhan, dan kami boleh menikmati segala sesuatunya dari hasil dan usaha kami,
dengan berkat yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selepas ini Tuhan, kami semua akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami satu persatu. Tuhan memberkati kami, mampukan kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Mama semua. Tuhan Yesus memberkati kita.